dan tentunya juga salam sehat untuk kita semua. Izinkan pertama-tama kami menyapa yang kami hormati, yang kami banggakan, Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Bapak Rizal Bakri, beserta seluruh jajaran Dewan Pembina yang hadir, Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Bapak Agung Laksono, beserta seluruh jajaran Dewan Pakar Partai Golkar yang hadir, Ketua Dewan Etik Partai Golkar, Kanda Hatta, beserta seluruh jajaran Dewan Etik yang hadir, yang mewakili Dewan Kehormatan Partai Golkar, yang mewakili Dewan Penasihat Partai Golkar, yang saya hormati, yang juga saya banggakan seluruh teman-teman pengurus DPP Partai Golkar, Sekjen, Penduk, para wakil ketua umum, dan tentu seluruh pengurus Partai Golkar. Yang saya hormati, yang saya banggakan seluruh anggota fraksi Partai Golkar DPR RI. Mohon maaf, Pak. Yang saya hormati, yang saya banggakan kader Partai Golkar terbaik yang juga akan menjadi pimpinan Partai Golkar periode 2024-2029, Bapak Bahlil Lahadalia. Yang saya hormati, yang saya banggakan Ketua DPD Partai Golkar, baik itu provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia, juga para ketua umum organisasi pendiri Kosgoro 57, Soksi, KGR, para ketua umum dan pimpinan organisasi yang didirikan dan yang didirikan, para ketua umum dan pimpinan organisasi saya. Di sini juga hadir Bapak Menpora, Bapak Dito, dan mantan Menpora, sahabat saya, Bapak Zainuddin Amali, yang juga kader Partai Golkar. Yang saya hormati teman-teman media, dan tentu juga Bapak Ibu hadirin peserta Munas 11 yang mohon maaf tidak bisa saya sapa, tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu. Saya ingin mengajak kita bagikan yel Rapimnas dan Munas. Kalau saya memastikan Golkar, Bapak Ibu sekalian menjawabnya dengan solid. Kalau saya bilang Indonesia, Bapak Ibu sekalian menjawab maju. Siap? Ya. Golkar solid, Indonesia maju. Golkar Solid, Indonesia maju. Terima kasih. Dan nanti yel berikutnya, yel Partai Golkar berikutnya akan ditentukan atau ditetapkan oleh DPP yang akan dipimpin oleh Pak Mani. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena kita diberi kekuatan dan atas ridhonya dapat hadir dalam acara pembukaan Musyawarah Nasional Partai Golkar ke-11 tahun 2024. Kita patut bersyukur bahwa dalam pemilu 2024 yang lalu, alhamdulillah Partai Golkar berhasil menjadi pemenang kedua dengan perolehan kursi sebanyak 102 kursi atau 23,2 juta suara untuk DPR RI, 359 kursi untuk DPRD Provinsi, 2.521 kursi untuk DPRD Kabupaten Kota se-Indonesia.
Partai Golkar mengalami kenaikan jumlah kursi dan suara secara signifikan. Torehan prestasi ini tentu berkat kerja keras dari semua kader Partai Golkar di seluruh tanah air, baik mereka yang berada di struktur partai, para caleg, baik yang terpilih dan caleg yang mungkin belum beruntung, serta seluruh kader Partai Golkar yang telah berjibaku bekerja meraih suara rakyat. Selain pemilu legislatif, juga perlu diingat bahwa Partai Golkar merupakan partai yang pertama kali mendeklarasikan pasangan Capres dan Cawapres, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Capres dan Cawapres dalam Rapimnas Partai Golkar 20 Oktober 2023 yang lalu. Ada seorang sosok yang mempunyai andil besar, yang memiliki kontribusi, memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap prestasi demi prestasi yang telah dicapai oleh Partai Golkar, dan izinkan saya atas nama seluruh kader Partai Golkar Indonesia berikan apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Erlangga Hartarto. Alhamdulillah, berkat kerja keras bersama KIM, Partai Koalisi Indonesia Maju, yaitu di dalamnya ada Gerindra, PAN, Demokrat, PSI, Partai Garuda Republik Indonesia, Partai Prima, bersama dengan seluruh relawan dan masyarakat Indonesia berhasil mengantarkan kemenangan dalam Pilpres 2024 yang lalu dalam satu putaran. Bapak dan Ibu sekalian beserta Munas yang berbahagia, kemenangan Partai Golkar harus kita abdikan bagi kemajuan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Bukankah Partai Golkar lahir sebagai partai yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita proklamasi? Apa itu cita-cita proklamasi? Yaitu mewujudkan suatu bangsa merdeka, bersatu, adil dan makmur, serta mewujudkan pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia yang melindungi segenap rakyat Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta menciptakan ketertiban dunia. Munas 11 ini momentumnya sangat tepat bersamaan dengan perayaan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79. Marilah kita bersama-sama kembalikan naiwatu kita dalam berpolitik, yaitu mewujudkan cita-cita proklamasi tersebut. Untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, kita memerlukan pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang stabil. Partai Golkar yang merupakan partai berorientasi pembangunan harus tetap berada dalam kitohnya sebagai pilar utama dalam mendukung stabilitas politik pemerintahan. Kita yang sejak awal menjadi pendukung utama pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo bertanggung jawab dan memastikan bahwa proses transisi pemerintahan akan berjalan dengan stabil, aman, dan juga lancar. Kita juga bertekad untuk mengawal dan mensukseskan
pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Raka Buming Raka yang pada hakikatnya adalah melanjutkan pemerintahan Bapak Joko Widodo. Bapak dan Ibu sekalian, serta Munas yang berbahagia, Partai Golkar harus paling terdepan dalam mewujudkan visi dan misi pemerintahan Prabowo Gibran menuju Indonesia Emas 2045. Dan kita harus ingat, kita memiliki Mars yang mengatakan maju golongan karya, maju bangsa Indonesia. Kemajuan dari bangsa Indonesia menuntut peran aktif Partai Golkar. Partai Golkar telah terbukti dan teruji perannya dalam setiap fase pemerintahan Republik dan dalam setiap momen yang menentukan dan krusial. Partai Golkar selalu hadir dan mampu memberikan solusi. Tahun 2024 ini Partai Golkar berusia 60 tahun. Partai Golkar telah menunjukkan pengalamannya dalam membangun negeri ini. Partai Golkar telah membuktikan perannya mengatasi berbagai krisis yang dihadapi oleh bangsa yang kita cinta ini, antara lain multi krisis pada tahun 1966, krisis ekonomi pada tahun 1998, krisis subprime mortgage pada tahun 2008, dan krisis COVID-19 yang baru saja kita lalui. Kedepan, kita harus terus mengawal dan mendukung berbagai kebijakan dari pemerintahan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran. Berbagai kebijakan dan program prioritas antara lain melanjutkan program hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis kekayaan alam kita atau sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah. Juga fokus kita kepada ketahanan pangan, peningkatan sumber daya manusia, yang salah satunya merupakan program spesifik yaitu makanan bergizi. Bapak Ibu sekalian, Munas ke-11 tahun 2024 ini merupakan momentum yang tepat untuk tetap menjaga soliditas dan kekompakan Partai Golkar. Kemenangan Partai Golkar dalam pemilu yang lalu tahun 2024 harus menjadi modal pokok untuk meningkatkan atau meraih kemenangan demi kemenangan baik itu dalam pilkada maupun dalam pemilu 5 tahun mendatang. Selama 5 tahun ke depan, kita akan terus melakukan konsolidasi organisasi dan transformasi digital dan dapat memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Kita akan melakukan akselerasi dalam hal kaderisasi dengan melakukan rekrutmen generasi muda, terutama generasi milenial dan generasi Z dengan cara-cara yang menarik, dengan cara yang kreatif, serta lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Kita harus memastikan agar demokrasi kita semakin tumbuh dan berkualitas. Tujuan akhir dari perjuangan konsolidasi organisasi adalah memastikan kemenangan pemilu 5 tahun ke depan pada tahun 2029. Fondasinya harus dimulai dari Munas ke-11 yang kita laksanakan hari ini dan besok. Di depan mata, pemilihan kepala daerah sudah sebentar lagi hadir. Kita harus menempatkan kader-kader terbaik Partai Golkar untuk menjadi kepala daerah. Para kepala daerah ini yang akan menjaga agar kebijakan pemerintah Prabowo Gibran bisa berjalan dengan baik seiring dengan upaya kita menuju kemajuan Indonesia, serta kemenangan dalam pilkada akan memastikan kemenangan Partai Golkar pada pemilu 5 tahun yang akan datang.
Bapak Ibu sekalian, peserta Munas yang saya hormati, sebelum saya tutup, perkenankan secara khusus saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh panitia penyelenggara. Maaf, panitia penyelenggara yang semuanya memberikan kontribusi luar biasa. Namun tidak mungkin saya bisa sebut satu persatu. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Penyelenggara Bapak Bambang Susatyo, beserta Sekretaris Penyelenggara Bapak Aceh Hasan, Ketua SD Bapak Adis Kadir, bersama Sekretaris Bapak Zulfikar Ase, dan ini dia kuncinya. Sudah kalau nggak salah sudah 3 hari, belum tidur. OC, teman-teman OC, pimpinan Ibu Sari Yati dan Sekretaris Bapak Ilham Permana. Tidak mudah mempersiapkan Rapimnas dan Munas dalam tempo yang sesingkat-singkat. Terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk membacakan pantun. Tamasya ke Malang mampir di kota Batu. Naik kereta kencang melaju. Golkar solid, kompak, bersatu, membawa Indonesia menjadi negara maju. Karena cinta tak kenal rahasia, gelap malam pun terasa ada lampu lentera. Terima kasih Bapak Jokowi bekerja untuk Indonesia. Dilanjutkan Pak Prabowo agar lebih maju sejahtera. Atas nama DPP Partai Golkar, saya juga mohon maaf atas nama panitia apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan Rapimnas dan juga Munas kita hari ini. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Nasional ke-11 tahun 2024 dengan ini secara resmi saya buka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam. Buka. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Untuk memberikan momen yang luar biasa ini, mohon berkenan untuk dapat berfoto bersama. Kami persilakan untuk seksi dokumentasi mengabadikan momen ini dan turut mengundang ke atas panggung Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Golkar Bapak Akbar Tanjung, Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Bapak Agung Laksono, Ketua Dewan Etik DPP Partai Golkar Bapak Muhammad Hatta, Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Bapak Ludwig F. Paulus, Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bapak Dito Ganindito, dan para wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar serta Ketua Dewan Kehormatan Pembina DPP Partai Golkar Bapak Abu Rizal Bakri.
Berikan tepuk tangan yang meriah dan Bapak dan Ibu mohon izin untuk berkenan kembali ke tempat duduk yang disediakan. Dan untuk rekan-rekan media kami mohon untuk kembali ke tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Para Menteri Kabinet Indonesia Maju. Ketua Umum DPP Partai Golkar terpilih periode 2024-2029, Bapak Bahlil Lahadalia beserta Ibu Sri Supani Bahlil Lahadalia. Seluruh fungsionaris tingkat pusat, provinsi maupun daerah, kabupaten, kota, pidi sepuh dan para tokoh Partai Golkar, pimpinan Ormas Hasta Karya, pimpinan partai-partai politik yang hadir, serta Bapak dan Ibu tamu undangan yang telah hadir di malam hari ini. Kami ucapkan selamat datang dalam acara penutupan Munas ke-11 Partai Golkar tahun 2024. Golkar solid untuk Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore kami ucapkan. Selamat datang dalam rangkaian acara pembukaan Munas 11 Partai Golkar tahun 2024. Senang sekali saya Miranti Laksmono dapat menjadi bagian dari acara pada sore hari ini. Bapak dan Ibu, sebelum memulai acara, izinkan saya menyapa para tamu kehormatan yang telah hadir. Yang terhormat PLT, Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita.
Ketua Dewan Pakar DPP Partai Golkar Bapak Agung Laksono beserta jajaran. Ketua Dewan Etik DPP Partai Golkar Bapak Muhammad Hatta beserta jajaran. Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Bapak Ludwig F. Paulus. Bendahara Umum DPP Partai Golkar Bapak Dito Ganinduto. Para Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar. Ketua Penyelenggara Bapak Bambang Susatyo. Ketua Pengarah Bapak Adis Kadir. Ketua Pelaksana Ibu Sari Yuliati. Calon Ketua Umum DPP Partai Golkar Bapak Bahlil Lahadalia. Ketua DPD Partai Golkar Provinsi dan Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Ketua Orsap dan Ormas mendirikan dan didirikan. Serta seluruh peserta Munas 11 Partai Golkar tahun 2024. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, karena pagi tadi telah berlangsung Rapimnas Partai Golkar tahun 2024 dengan 3 agenda rapat paripurna yang berjalan dengan baik dan lancar. Dan sore hari ini, Bapak dan Ibu, kita juga bersyukur karena dapat berkumpul dalam keadaan yang sehat, tentunya di pembukaan Munas 11 Partai Golkar tahun 2024 yang diselenggarakan pada hari Selasa 20 Agustus 2024 di Assembly Hall JCC Senayan. Dan tentunya Bapak dan Ibu, tentunya menjadi harapan bagi kita bersama melalui musyawarah nasional akan menghasilkan hal-hal baik untuk membawa Partai Golkar untuk terus berkarya tanpa henti melayani negeri yang telah menempuh perjalanan selama 60 tahun sesuai dengan tema kita kali ini, Golkar Solid untuk Indonesia Maju. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur kita terhadap kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan juga agar acara Munas ke-11 Partai Golkar dapat yang telah bekerja keras luar biasa sejak 4 hari yang lalu tanpa tidur, yang telah menyiapkan acara ini sehingga berjalan dengan sangat baik. Kami melaporkan bahwa Munas Partai Golkar yang kita selenggarakan pada hari ini adalah dalam rangka melaksanakan amanat dari rapat khusus pleno DPP Partai Golkar tanggal 13 Agustus 2024 yang dituangkan dalam surat keputusan DPP Partai Golkar nomor skep 120/2024 tentang pembentukan panitia penyelenggara Rapimnas dan Munas ke-11 Partai Golkar tahun 2024. Acara Munas hari ini dihadiri oleh 1.500 peserta yang terdiri dari pengurus pleno DPP Partai Golkar, Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Dewan Etik Partai Golkar. Hadir juga unsur organisasi sayap, AMPG dan KBPG, serta Hastakari yang terdiri dari Soksi Kosgoro 1957, MKGR, Pengajian Al-Hidayah, AMPI, Himpunan Wanita Karya, MDI, dan Satkar Ulama. Dan tak lupa juga hadir di sini Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPD Partai Golkar tingkat provinsi dan kabupaten kota. Tepuk tangan buat saudara-saudara kita yang hadir. Saudara-saudara sekalian, peserta Munas yang kami hormati. Tadi pagi kita telah menyelenggarakan Rapimnas dengan 3 agenda utama. Yang pertama adalah persetujuan
pengunduran diri Bapak Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Keputusan berikutnya adalah yang kedua, pengesahan pengangkatan Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai PLT Ketua Umum Partai Golkar. Dan keputusan yang ketiga adalah pengesahan penyelenggaraan Munas ke-11 Partai Golkar tahun 2024. Agenda Munas sebagaimana yang telah disepakati dalam forum Rapimnas tadi pagi akan diselenggarakan selama 2 hari dari tanggal 20 sampai 21 Agustus 2024 dengan perincian sebagai berikut. Yang pertama adalah rapat paripurna pertama dengan pokok agenda penjelasan materi Munas ke-11. Kemudian pengesahan jadwal Munas, acara Munas yang ke-11. Pengesahan tata tertib Munas yang ke-11. Pemilihan pimpinan Munas yang ke-11. Kemudian rapat paripurna kedua dilakukan dengan pokok agenda laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar periode 2019-2024 yang disampaikan oleh PLT Ketua Umum DPP Partai Golkar. Selanjutnya kita lakukan rapat paripurna ketiga dengan pokok agenda pandangan umum peserta Munas ke-11 dan dilanjutkan dengan rapat paripurna keempat dengan pokok agenda tanggapan dan penjelasan DPP Partai Golkar atas pandangan umum kepada peserta Munas. Kemudian berikutnya adalah pernyataan Munas 11 terhadap laporan pertanggungjawaban DPP Partai Golkar periode 2019-2024. Dan terakhir di rapat paripurna keempat ini pernyataan komisioner DPP Partai Golkar periode 2019-2024. Kemudian berlanjut lagi masuk pada rapat paripurna kelima dengan pokok agenda rapat-rapat komisi, laporan komisi-komisi dan pengesahan hasil rapat komisi. Setelah sidang paripurna kelima mendengarkan laporan komisi-komisi dan pengesahan hasil rapat komisi, maka dilanjutkan dengan rapat paripurna ke-6 dengan pokok agenda penetapan tata cara pencalonan dan pemilihan ketua umum, ketua formatur dan anggota formatur DPP anggota Partai Golkar periode 2024-2029. Kemudian pengumuman bakal calon ketua umum, langsung ditetapkan penetapan calon ketua umum. Kemudian penyampaian visi misi karena calonnya hanya satu, maka mudah-mudahan malam ini langsung bertemu. Mudah-mudahan kalau perlu penyampaian visi misi calon ketua umum. Dan berikutnya adalah pemilihan ketua umum, tidak ada lagi karena sudah hanya tunggal satu calon ketua umum. Sehingga mudah-mudahan malam ini bisa kita putus semua dan besok kita tinggal lanjut. Kalau saudara sekalian, rapat paripurna ke-7 dengan pokok agenda pengumuman dan penetapan komposisi dan personalia DPP Partai Golkar periode 2024-2029. Kemudian pernyataan politik oleh ketua umum terpilih, penetapan hasil-hasil Munas ke-11 dan terakhir penutupan sidang Munas yang ke-11. Saudara sekalian, Munas dijadwalkan akan ditutup pada hari Rabu malam 21 Agustus 2024 yang insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih periode 2024-2029 Bapak Prabowo Subianto serta para pimpinan partai politik lainnya. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan amanat ADRT, Munas adalah pengampu kekuasaan tertinggi dalam tubuh organisasi Partai Golkar. Dan oleh karenanya,
kesuksesan penyelenggaraan Munas akan bermakna penting dan strategis bagi masa depan Partai Golkar. Atas nama penyelenggara Munas dan segenap keluarga besar Partai Golkar, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak dan Ibu sekalian. Bagi Partai Golkar, Munas adalah media evaluasi, proyeksi, sekaligus juga konsolidasi. Sebagai sarana evaluasi, Munas memberikan ruang penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode sebelumnya sebagai sarana pembelajaran, di mana kita dapat mengoreksi diri atas kegagalan dan sekaligus mengapresiasi berbagai capaian keberhasilan. Munas adalah proyeksi, di mana kita dapat merumuskan visi dan merancang metodologi untuk mencapai beragam target yang telah disepakati oleh organisasi. Munas adalah media konsolidasi yang akan menyatukan kita dalam gerak sinergi dan kolaborasi, serta perlukan loyalitas dan integritas dari setiap kader partai. Sedemikian urgennya soliditas sebagai daya inti organisasi dan sedemikian pentingnya kontribusi Partai Golkar dalam membangun negeri. Maka pada Munas kali ini kita mengusung tema Golkar Solid untuk Indonesia Maju. Saudara sekalian, karena Munas adalah forum tertinggi dalam organisasi Partai Golkar, maka seluruh kader Partai Golkar memiliki kewajiban yang sama untuk menghormati dan menjunjung tinggi seluruh keputusan yang ditetapkan dalam Munas. Mari kita bergandengan tangan, bahu-membahu membesarkan Partai Golkar. Mari kita tegakkan panji-panji Partai Golkar untuk Indonesia yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik. Pohon beringin di pinggir jalan, tempat berteduh di hari panas. Partai Golkar bukan partai sembarangan, karena kadernya solid dan berkualitas. Saudara-saudara, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya mohon kiranya Bapak PLT Ketua Umum Partai Golkar untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Munas secara resmi. Tempora mutatur etnos mutamur in illis. Waktu sudah berubah, kita harus berubah di dalamnya. Maju terus Partai Golkar, maju terus pantang mundur. Sekalian emban surut kita berpantang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.